ingin membuat video kreatif tentang sains pengobatan Melayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasri Jaliza dan kakak saya Baik. Saya akan menjelaskan definisi tentang sains pengobatan Melayu. Sains pengobatan Melayu adalah suatu bentuk sistem pengetahuan tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu dan berakar kuat pemahaman filosofis tentang hubungan antar manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Sistem ini tidak hanya bisa menjadi penyembuhan fisik melalui penggunaan bahan-bahan alami seperti ramuan herbal, akar-akaran, dan rempah-rempah, tetapi juga menggabungkan pendekatan politik yang melibatkan aspek psikologi, sosial, dan spiritual dalam proses penyembuhan. Dalam kerangka ini, kesehatan dipandang sebagai hasil keseimbangan antara efek panas dan dingin dalam tubuh, serta keharmonisan antara manusia dan lingkungannya. Pengobatan Melayu juga melibatkan praktik-praktik seperti urut tradisional, berpanas, mandiwak, berbekam, serta membaca doa dan jampi diyakini mampu mengusir energi negatif dan memulihkan keseimbangan jiwa. Keberadaannya hingga saat ini mencerminkan ketangguhan dan relevansi barisan leluhur dalam menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara komprehensif, baik sebagai alternatif maupun pelengkapan terhadap sistem medis modern. Filosofi dasar pengobatan Melayu. Yang pertama itu keseimbangan alam dan tubuh. Pengobatan Melayu percaya bahwa kesehatan adalah dari keseimbangan antara tubuh manusia dengan alam sekitar. Yang kedua, hubungan rohani dan jasmani. Penyakit bukan hanya dilihat sebagai gangguan fisik, tetapi juga dapat dilakukan dari gangguan rohani atau spiritual. Yang ketiga, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Filosofi ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan istirahat yang cukup. Selanjutnya ada praktik pengobatan Melayu. Yang pertama itu ada diagnosa, memeriksa nadi, lidah, dan mata untuk menilai kondisi pasien. Yang kedua ada metode pengobatan, ramuan herbal, urut, mandi uap, jampi-jampi digunakan secara terpadu. Terus yang ketiga itu ada peran dukun atau tabib. Dalam tradisi pengobatan Melayu, dukun atau tabib memegang peranan sentral sebagai praktisi utama yang tidak berfungsi sebagai penyembuh tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai budaya, spiritual, dan sosial masyarakat. Selanjutnya itu ada bahan-bahan alami dalam pengobatan Melayu, yaitu ada tumbuhan obat. Tumbuhan obat ini ada jahe, kunyit, temulawak, dan daun sirih. Terus yang di bagian bahan pengobatan dari temulawak ini ada madu, telur, minyak ikan, tanah liat, dan air berat. Yang pertama ada pengobatan tetomeh, adalah pengobatan tradisional yang sering digunakan di daerah Riau, khususnya di kalangan masyarakat Melayu. Pengobatan ini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai gangguan seperti sakit kepala, demam, atau keteguran dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti kunyit dan kapur sirih serta bacaan Al-Quran dan mantra. Kelebihan dari tetomeh menggunakan bahan alami dan tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Masyarakat Melayu dapat memilih pengobatan tetomeh sebagai alternatif atau melengkapi pengobatan medis. Yang kedua ada bandrek. Bandrek adalah minuman tradisional Indonesia, khususnya dari daerah Sunda, yang berbahan dasar jahe dan gula merah. Minuman ini dikenal karena khasiatnya untuk menghangatkan tubuh dan bisa disajikan saat cuaca dingin atau untuk meringankan sakit tenggorokan. Keampuhan pengobatan Melayu studi khusus. Yang satu itu ada pengobatan diabetes. Itu ada ramuan herbal berhasil mengendalikan gula darah pasien. Yang kedua ada penelitian ilmiah. Studi menginformasikan khasiat tanaman obat tradisional Melayu. Dan ketiga ada testimoni pasien. Banyak pasien sembuh dan melaporkan meningkatkan kualitas hidup. Dan ada tantangan dan pelestarian pengobatan Melayu. Tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pengobatan Melayu adalah pandangan negatif dari sebagai masyarakat dan kalangan medis
modern yang menganggap praktek ini tidak konvensional, tidak berbasis ilmiah atau bahkan dianggap sebagai tahayul. Hal ini menyebabkan banyak pengobatan Melayu sering dihamanikan dengan dianggap tidak relevan dan di dunia kesehatan medis. Ada pelestarian. Angka pertama dalam pelestarian adalah mencatat secara sistematis ramuan, metode, dan fisiologis pengobatan Melayu dalam bentuk penulisan video dan digital. Ada integrasi. Pengobatan Melayu bisa bersinergi dengan sistem kesehatan modern. Kesimpulannya, sains pengobatan Melayu merupakan bagian integrasi dari kearifan lokal masyarakat Melayu yang telah berkembang sejak zaman lampau dan diwarisi secara turun-temurun. Ia tidak hanya mencerminkan praktek menyembuhkan fisik, tetapi juga mendukung nilai-nilai filosofi, spiritual, sosial, dan ekologis yang membentuk secara pandangan holistik terhadap kesehatan dan kehidupan. Dalam pandangan ini, tubuh manusia diposisikan sebagai dari alam semesta dan penyakit tidak semata-mata dipandang sebagai gangguan biologis, melainkan juga sebagai hasil dari ketidakstabilan khusus panas dingin, pelanggaran terhadap nilai-nilai normal dan sosial atau gangguan dari dunia gaib. Itulah video kreatif dari kelompok 9. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi